Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tim Inafis Polda Sumatera Barat selidiki penyebab kebakaran gedung SMK Negeri 2 Pariaman. Saat warga sibuk rayakan liburan tahun baru, seorang pencuri tabung gas beraksi. Objek wisata baru bernama Pincuran Putih dibangun dari dana desa. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyelidiki penyebab kebakaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pariaman. Garis polisi masih terpasang agar lokasi tidak dimasuki orang yang tidak berkepentingan. Satu persatu tempat yang dicurigai menjadi sumber api diteliti. Tujuannya untuk mencari penyebab kebakaran hebat yang menghanguskan 13 ruangan belajar dan sejumlah laboratorium pada Sabtu dini hari pekan lalu. Polisi ingin mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau karena murni akibat hubungan pendek arus listrik. Informasi sementara, api bersumber dari salah satu trafo yang meledak. Polres Pariaman masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Inafis hingga beberapa hari. Untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut, apakah disengaja atau murni dari korsleting listrik. Dalam rekon ini tentunya tim Inafis sedang bekerja di mana letak-letak panel-panel listrik yang ada di dalam ruangan tersebut. Pelajar di SMK Negeri 2 ini berharap pemerintah provinsi memperbaiki gedung sekolah mereka yang terbakar agar proses belajar mengajar bisa segera berlangsung seperti biasa. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. 1.180 siswa Sekolah Menengah Kejuruan 2 Pariaman kembali masuk sekolah setelah liburan semester. Namun mereka tak bisa langsung belajar karena 13 ruangan dan laboratorium tak bisa lagi digunakan. Majelis guru memulangkan mereka ke rumah masing-masing pada hari pertama semester ganjil ini. Keputusan ini diambil untuk menjaga anak didiknya yang bisa tertimpa reruntuhan bangunan usai terbakar hebat pada hari Sabtu pekan lalu. Untuk sementara, ribuan pelajar ini akan belajar secara daring sambil menunggu polisi menuntaskan penyelidikannya. Setelah itu, sekolah akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pelajar berharap gedung sekolah mereka kembali diperbaiki, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar terlalu lama. Harapan saya sih, semoga sekolah ini cepat dibangun secepat mungkin. Supaya kita semua tuh bisa kembali sekolah seperti biasa dan normal. Demi menjaga keamanan anak-anak karena masih ada material yang belum terselesaikan. Itu mungkin kalau kita biarkan anak datang ke sekolah itu nanti akan berakibat fatal bagi anak-anak. Nah, maka kami ambil keputusan bahwa PBM tetap berjalan namun kita laksanakan secara daring. Gedung sekolah yang terbakar tersebut selama ini dipakai oleh murid-murid kelas 10 dan kelas 11. Selain itu, ada juga beberapa ruang laboratorium yang musnah terbakar. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Gangguan Kamtibmas pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021. Ada 5 jenis perkara yang menonjol, yaitu penganiayaan ringan, pencurian dengan pemberatan, pengeroyokan, judi, dan narkotika. Hal itu disampaikan Kapolres Pesisir Selatan di Aula Mapolres. Pada tahun 2020, kasus penganiayaan ringan 143 kasus. Tahun 2021 turun menjadi 101 kasus dan kembali meningkat pada tahun 2022 lalu menjadi 121 kasus. Sementara untuk kasus pencurian dengan pemberatan pada tahun 2020 terjadi 113 kasus,
lalu menurun pada tahun 2021 menjadi 32 kasus, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 46 kasus. Untuk kasus narkotika pada tahun 2020 terjadi 45 kasus, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 46 kasus. Tahun 2022 meningkat tajam dengan 64 kasus, dengan total 83 tersangka, 5 diantaranya adalah wanita. Total sabu-sabu yang disita berjumlah 200 gram dan ganja 3,4 kilogram. Ada 11 kasus yang dapat kita selesaikan yang sudah termasuk di 64 kasus tadi. Dan saat ini mudah-mudahan tahun depan kita memang sudah berkomitmen dengan Pemda akan dibantu terkait dengan pengungkapan narkoba ini. Jadi insya Allah tahun 2023 Pemda juga akan berpartisipasi terkait dengan penindakan narkoba di tahun 2023 dan di seluruh kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan. Kapolres Pesisir Selatan AKBP Novianto berharap agar pada tahun 2023 nanti Pemda membentuk badan anti narkotika di setiap kecamatan yang ada di pesisir selatan untuk meminimalisir peredaran narkoba. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Peminat batik di Solo semakin meningkat. Karena bisa membuka lapangan kerja sendiri, warga pun beramai-ramai belajar membatik. Hal ini terbukti dengan banyaknya warga yang ingin belajar cara membatik di daerah ini. Seperti yang ada di Rumah Batik Salingkatabe, Kanagarian Kotobaru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo ini. Kamis pekan silam, sejumlah warga terlihat berkunjung ke rumah batik. Mereka datang dalam rangka belajar dan melihat secara langsung proses pembuatan kain batik di tempat ini. Menurut salah seorang peserta, dirinya beserta beberapa teman dari daerah Kacang, sekitar 10 km dari rumah batik, sengaja datang untuk mengetahui langsung proses pembuatan batik tersebut dan belajar membuat batik. Harapannya mereka bisa juga mengembangkan usaha batik tersebut di daerahnya. Kelompok kami tertarik belajar batik karena batik sekarang sudah mendunia gitu. Kami jadi dari trendy gitu ya. Trending, ya trendy. Jadi kami ingin Nagari Kacang juga salah satu nantinya memproduksi batik. Kami sedang giat juga untuk belajar dan mudah-mudahan kami juga nantinya bisa juga berkembang di Nagari Kacang membatik ini. Pengakuan pimpinan Rumah Batik Salingkatabe, saat ini batik mulai digemari oleh berbagai kalangan di Kabupaten Solo. Bahkan sudah banyak daerah yang berminat untuk belajar membatik di rumah batik miliknya, mulai dari perencanaan hingga proses produksinya. Apalagi menurut Yus Rizal, di Rumah Batik Salingkatabe ini juga memiliki corak batik yang khas, berupa ukiran batik yang diambil dari ciri khas daerah, seperti burung makan padi, rumah gadang usang, dan berbagai motif lainnya. Bahkan motif lama berupa pesona Kapujan juga masih dipertahankannya hingga saat ini. Motif yang saat ini menjadi peminat bagi peminat batik di luar dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu motif abstrak yang dikombinasikan dengan batik tulis, kemudian kita perpadukan dengan pewarnaan alam seperti dari kulit jengkol, kemudian dari daun suji, kemudian dari air sabuk karambi. Sabuk kelapa. Sabuk karambi berarti warna itulah yang menjadi warna alam khas yang ada di Salingkatabe yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Di sini warga hanya belajar teori membatik dan menyaksikan proses pembuatan batik selama 1 pekan. Ilmu yang didapat ini akan dipraktekkan di rumah masing-masing. Jika ada hambatan, mereka akan tanyakan kembali kepada rumah batik untuk kelancaran praktek membatik mereka. Diharapkan setelah belajar membatik, masyarakat mampu menguasai ilmu yang mereka dapat dari Rumah Batik Salingkatabe ini, sehingga mereka bisa memproses batik secara mandiri dan membuka usaha untuk menambah pendapatan ekonominya. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo.